Pemuda ini kembali menghentikan waktu sehingga membuat semua orang tak bergerak dalam sesaat. Kemudian pemuda ini bergerak maju melewati pos penjagaan dan segera masuk ke dalam stadion pertandingan sembari melewati orang-orang yang telah diam membeku tak bergerak. Lalu menuruni tangga stadion dan setelah sampai pada tribun penonton, pemuda ini kembali menjalankan waktu yang seketika membuat teriakan puluhan ribuan penonton kembali bergemuruh. Pemuda ini kemudian mendekat ke pagar dan melihat skor pertandingan timnas India yang sudah tertinggal cukup jauh dan melihat bola dipukul akan segera ditangkap oleh tim lawan. Pemuda ini bergegas membuka jamnya dan kembali menghentikan waktu, sehingga kembali membuat semua para penonton dan juga para pemain menjadi membeku tak bergerak. Kemudian pemuda ini bergegas memanjat pagar untuk melompat ke dalam lapangan, lalu mendatangi bola yang akan ditangkap oleh tim lawan lalu mengambilnya. Yang kemudian pemuda ini segera menggeser posisi bola dan meletakkannya tak jauh dari si pemain. Sadar kalau waktu pembukuan yang masih ada, pemuda ini kemudian bergegas berlari ke tengah lapangan lalu merapikan dirinya. Kemudian mengambil kesempatan untuk berfoto selfie bersama salah seorang pemain idolanya. Dan setelah selesai mengambil foto, pemuda ini segera kembali lagi ke tempatnya untuk melanjutkan waktu, sehingga membuat bola itu tak bisa ditangkap oleh tim lawan dan membuat tim dari negaranya dapat memenangkan pertandingan. Yang tentu saja disambut oleh sorak-sorai kegembiraan anak-anak yatim ini yang sedang menonton bersama si gadis. Kemudian pemuda ini bergegas kembali menjumpai si gadis dan beralasan kalau dirinya agak sedikit lama dikarenakan ada urusan dengan ibunya. Namun gadis ini malahan bertanya, mengapa sewaktu menonton pertandingan tadi, diriku melihat dirimu ada pada siaran langsung televisi dan sedang berdiri bersama penonton lainnya, membuat si pemuda tak bisa memberikan alasan lagi. Tiba-tiba semua orang berhenti bergerak. Sementara pemuda ini segera menyelinap untuk masuk ke dalam gedung ini. Kemudian mengambil tanda pengenal dari seorang pegawai lalu melanjutkan waktu kembali berjalan. Dilanjutkan oleh pemuda ini yang segera naik ke lantai atas untuk mencari sebuah ruangan milik sang pimpinan perusahaan, dan setelah berhasil menemukannya, pemuda ini segera menyelinap masuk ke dalam kantornya dan mulai mencari informasi terkait sang pemilik perusahaan, namun menemukan sebuah pistol di sana. Melihat ada seseorang yang akan segera datang, pemuda ini akan menghentikan waktu kembali. Namun sayang, baterai pada jamnya telah habis sehingga membuat dirinya bergegas bersembunyi di bawah kolong meja. Semua ini terjadi setelah sebelumnya temannya ini menemukan sebuah berita pada surat kabar dan segera berlari mendatangi si pemuda untuk membangunkannya dari tidurnya. Kemudian menunjukkan sebuah sayembara yang diiklankan pada sebuah surat kabar yang mengatakan siapa saja yang bisa menemukan jam antik sama seperti jam lintas waktu miliknya itu akan mendapatkan imbalan hadiah yang sangat besar. Membuat pemuda ini mulai menjadi penasaran dengan siapa pemilik sebenarnya dari jam tangan tersebut. Kemudian pemuda ini segera kembali ke bengkel kerjanya dan berencana untuk mengikuti sayembara itu. Namun karena dirinya tak mau menyerahkan jam tangan yang asli, pemuda ini kemudian membuat tiruan dari jam lintas waktu tersebut. Setelah mendapatkan hasil yang sangat mirip bersama temannya ini, si pemuda kemudian mendatangi perusahaan yang menyelenggarakan sayembara itu lalu mulai masuk ke dalam untuk ikut mendaftarkan diri. Sementara pria jahat ini segera kembali ke kantornya untuk menyelidiki seorang pendaftar dengan nomor 144, lalu mengatakan kalau jam tiruan yang dibuat olehnya sangatlah mirip sekali dengan yang asli, dan berkata ke ajudannya ini kalau orang yang membuat tiruan jam tersebut dapat dipastikan telah melihat langsung dari bentuk asli.